Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qal qutb ad-da'wah wal irsyad Habibullah bin al-Haddad tilmidul Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi sairis sholihin fid dharain amin. Wal baqiris sajjadi khairi madhhabi al-alimir rabbani al-mutawarri'i. Putrana Sayyidina Ali Zainal Abidin asmana Muhammad Al-Baqir. Kunyatuhu Abu Ja'far, alam kunyahnya Muhammad Al-Baqir ini ke Abu Ja'far karena andi putra asmana Ja'far Shadiq. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin andi putra Muhammad ajuluk Al-Baqir, andi putra Ja'far ajuluk Shadiq, Ja'far Shadiq. Sumia diberi nama Muhammad Al-Baqir bil Baqiri dengan Baqir. Asmana Muhammad, apa maknanya Baqir? Min baqarul ardo, dari baqarul ardo pada penyakak. Syakko yakni membedah bumi. Kalau dari kata jadi Baqir diambil dari kata-kata baqara. Kenapa baqara? Membedah. Li'annahu, karena sungguhnya Muhammad Al-Baqir baqara adalah membedah Muhammad Al-Baqir al-ilma pada ilmu. Wadhara, dan menampakkan Muhammad Al-Baqir min mukhabbati kunuzil ma'arifi, dari beberapa samarnya gedongan-gedongan pengetahuan, ilmu pengetahuan, gudang-gudang ilmu pengetahuan, wa haqaiqil ahkami, dan beberapa hakikat hukum, wal hikami, dan beberapa hikmah, wal lataifi, dan beberapa ilmu-ilmu yang sulit. Membedah ma pada ilmu layafa, yang menjadi tidak samar ma. Jadi ilmu-ilmu yang melarat semenjak badana Muhammad Al-Baqir ini semua seakan-akan menjadi jelas. Makanya beri julukan Al-Baqir. Asmana aslina Muhammad. Makin ikhtidnya Mabaqir, orang nyamain bagir, padahal aslinya bagir asan apa? Benih nyamah tapi lakop, julukan. Ilmu menjadi yang samar, semelarat, jadi gampang illa ala muntamisil basirati, kecuali atas orang-orang yang tertutup mata hatinya. Wa fasidit tawiyati, dan orang yang rusak hatinya, wasarirati, ini hatinya, kecuali orang-orang yang silakar tanda ke ilmu. Orang-orang yang selibur dunia hatinya tertutup. Waqat rawa al-Imam al-Jalil, telah meriwayatkan imam yang sangat agung Ibnul Madani, namanya Ibnul Madani, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu qala lil Imam Muhammad al-Madhkur. Jadi Jabir bin Abdullah sahabat seban gula cerita akibari nika adabu wa huwa shagirun, adabu ka Muhammad al-Baqir itu Muhammad bin Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyidina Jabir ini ada buka Muhammad Al-Baqir. Berarti sama senaba generasi dari Kanjeng Nabi ke Sayyidah Fatimah ke Sayyidina Husain. Dari Kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Empat generasi. Wahwa, sedangkan adapun beliau Muhammad Al-Baqir sogirun, masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alaik. Muhammad Al-Baqir, Kanjeng Nabi kirim salam kampian. Fakila kaifa dzalika? Kok bisa? Kok bisa Kanjeng Nabi kirim salam kangko? Engkau kan tak nyapo jo Kanjeng Nabi sete tahun awal 11 Hijriah. Jadi bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti bulan ketiga tahun 11 Hijriah. Sayyidina Ali Zainal Abidin sete tahun beri apa? 94 Hijriah. Sayyidina Muhammad Al-Baqir lahir tahun sekitar 80 Hijriah. Itu kacik senapa tahun? Belum bolo ke 11. Petong bolo sangak. Petong bolo sangak tahun. Itu pun Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Muhammad Al-Baqir di saat Muhammad Al-Baqir pun paham kebudabu. Meskipun kini tapi pun paham. Kok bisa Rasulullah kirim salam kangko? Faqala, maka berkata Jabir bin Abdullah, kuntu jalisan indahu alaihi salam wal Husainu fi hijrihi yula'ibuhu. Suatu saat aku berada di sisi Nabi dan saat itu kakekmu Sayyidina Husain itu masih kecil, sangat kecil. Bermain di sisi Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ya Jabir, wahai Jabir, yuladu lahu mauludun ismuhu Ali. Ini Husain yang kecil ini akan punya anak namanya Ali.
Ki Ali Zainal Abidin. Idza kana yaumal qiyamah, ketika nanti di hari kiamat, nada munadin, akan ada orang yang memberi pengumuman. Napa pengumumannya? Liyakum sayyidul abidin. Ayo ayo ketua ahli ibadah berdiri. Fayakumu waladuhu, maka berdirilah putranya Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi dekik yang menjadi pemimpin orang ahli ibadah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, pemimpin siapa? Ali Zainal Abidin. Tsumma yuladu lahu waladun. Kemudian akan Ali Zainal Abidin ini akan punya putra lagi. Ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Dipanggil ada kanjeng Nabi. Kamu nyaman-nyaman. Fa idza adraktahu ya Jabir fa akrihu minnis salam. Kalau kamu nanti menangi masanya Muhammad, mun nyapo ke Muhammad Al-Baqir, pada Pak Tang salam ya. Luar biasa. Wa huwa ani Al-Baqir alawiyun min jihati abihi wa ummihi. Sayyidina Muhammad Al-Baqir itu turunan dari Sayyidina Ali, baik dari ibu atau dari ayahnya. Mon Sayyidina Ali Zainal Abidin kan memang ayahnya Sayyidina Husain, tapi ibunya keturunan Raja Yazdajid namanya. Artinya orang kafir ditawan terus masuk Islam, dikawinkan oleh Sayyidina. Waktu itu ummina Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kan menjadi bagiannya Sayyidina Ali. Jadi tawanan ini kan kadang bagi menjadi bagiannya Sayyidina Ali, dan oleh Sayyidina Ali dikawinkan kepada putranya itu Sayyidina Husain. Lahirlah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin andik putra Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ibunya itu juga keturunan Sayyidina Ali, benih dari orang luar, tidak. Makanya disebut alawiyun min jihati abihi wa ummihi. Dari ayah dan ibunya memang murni keturunan Sayyidina Ali. Wa naqalan nasu anhu minal ulum wal ma'arif ma sarat bihil rukban. Banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Mon kelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, itu bukan lagi santrinya Muhammad Al-Baqir, santrinya putranya boleh. Jadi Muhammad Al-Baqir adik putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Sufyan bin Uyainah. Mangkana orang si Abbas ngojak, orang mau senorok madhab empat berarti tak senang Ahlul Bait. Dia tak senang Ahlul Bait bermajaring madhab siapa empat ini ke ilmunya kapi bersumber dari Sayyidina Ja'far Shadiq, kapi dari Sayyidina Ja'far Shadiq. Abu Hanifah ngaji ke Sayyidina Ja'far Shadiq. Makanya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki andi kitab asmana Syariatullah Al-Khalidah. Dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah beliau mengatakan madhab mujtahid mutlak itu banyak, cuma yang terbukukan 4. Termasuk salah satu mujtahid di Sayyidina Ali Zainal Abidin, termasuk putrana Sayyidina Ja'far Shadiq itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq itu semuanya mujtahid mutlak. Cuma santri-santrina lambek ki seneng-seneng dakwah. Pas santrina lem alim kapi. Mon alim kan pas kebai madhab tibi. Nggak Ja'far Shadiq andi murid Abu Hanifah. Abu Hanifah alim, akhirnya kebai madhab tibi. Imam Malik alim, akhirnya kebai madhab tibi. Sufyan bin Uyainah guru Imam Syafi'i, kebai madhab tibi ya. Cuma kitabnya habis. Sufyan Ats-Tsauri juga membuat madhab sendiri, cuma madhabnya kitabnya habis. Walhasil semua ilmunya mereka ngalak dari Sayyidina Ja'far Shadiq kapi. Bon. Oke, banyak orang-orang saya ngaji ke Sayyidina Muhammad Al-Baqir nih kan. Wantasyarasa itu fi jami'il buldan, bahkan di saat beliau ada, beliau sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Ummuhu umminah Muhammad Al-Baqir Ummu Abdillah Fatimah bintul Hasan. Asmana Fatimah bintul Hasan. Jadi Sayyidina Hasan andi potre bini asmana Fatimah. Berarti ngabin sepopone di tibi.
Sayyidina Ali Zainal Abidin, andi sepopo asmana Fatimah. Lah akabin andi putra Muhammad Al-Bagir. Makanya kocak gela Alawiyun murni keturunan Sayyidina Ali, baik dari jihad Umminah atau dari jihad Abanah. Dari jihad Abanah tembus ke Sayyidina Husain, dari jihad Umminah tembus ke Sayyidina Hasan. Bintil Hasan bin Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim majma'in. Yukna Aba Ja'far ebri alam kunya Abu Ja'far karena andi putra asmana Ja'far Sodik. Wulida bil Madinati yaumal Jum'ati, beliau dilahirkan nang kota Madinah hari Jumat tanggal senapa? Tsani Sofaro, tanggal 2 bulan Sofar. Tanggal 2 bulan Sofar nih kak kelahirannya Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Sanata sab'in wa humsina minal hijrah, tahun 57 Hijriah. Jauh berarti ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya tanggal awal 11 Hijriah. Jauh. Qabla qatlil Husaini, sebelum dibunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, bisalah di sini. Jadi sebelum Sayyidina Husain itu kurang 3 tahun beliau lahir. Wa auladuhu, adapun putra-putranya Muhammad Al-Bakir Ja'faru, ini Sayyidina Ja'far, kini ke turun banyak makin. Wa Abdullah dan Sayyidina Abdullah. Wa ummuhuma, adapun ibunya Ja'far dan Abdullah, Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Muhammad Al-Bakir nikah andi raji asmana Farwah, ya? Farwah kayaknya. Rajina Muhammad Al-Bakir asmana sira Farwah. Farwah ini keturunan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidah Farwah andi aba asmana Qasim, Qasim andi aba asmana Muhammad, lah Muhammad nikah bin Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi orang Syiah salah boleh. Mak bisa benci ke Sayyidina Abu Bakar. Cereng Ja'far Sodik ki cici Sayyidina Abu Bakar. Dekik Ja'far Sodik ini kak dari jihad ummi, baik dari jihad ummi atau dari jihad aba. Ja'far Sodik ini kak keturunan Sayyidina Abu Bakar Kapi. Makanya Sayyidina Ja'far Sodik ini kak pernah ada bu waladani Abu Bakrin marrota ini. Engkau keluar dari Abu Bakar 2 kali. Apa maksudnya? Karena dari jihad ummi atau dari jihad abanah sama-sama keturunannya Sayyidina Abu Bakar, maka repot lah orang yang benci Sayyidina Abu Bakar. Padahal Ja'far Sodik keturunan Sayyidina Abu Bakar karena ummina asmana Farwah, Farwah nikah abana asmana Qasim, abana Qasim asmana Muhammad nikah putrana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Ibrahim, termasuk putrana asmana juga Ibrahim, wa Ali, wa Zainab, wa Ummu Salamah. Berarti putrana Ja'far, Abdullah, Ibrahim, Ali, Zainab, Ummu Salamah. Tufiya bil Madinati, Sayyidina Muhammad Al-Bakir nika sete nang Madinah juga sanata sab'ata asyara wa mi'atin, tahun 117. Au thamana asyara, atau tahun 118. Banyak berkhilafan. Au arba'a asyarata wa mi'atin, atau tahun 114. Pada saat ada bu Sayyidina 114 Hijriah, pada saat ada bu 114, pada saat ada bu 112. Faqabruhu bil Baqi, kuburannya di Baqi, sami sareng abanah Ali Zainal Abidin. Inda abihi, di sisi ayahnya, fi kubbatil Abbas, dalam kubahnya Sayyidina Abbas. Wa ausa, dan pernah berwasiat Sayyidina Muhammad Al-Bakir ayyu kafana, hendaknya dikafani fi komisihi, di gamisnya beliau, alladzi kana yusolli fihi, yang sering dibuat sholat. Di beliau andi gamis, mon apa aja sering nganggo gini kah? Akhirnya sebelum saya tahu wasiat engkau mon mate gamis ya penorok jadi tangkafan. Anu kenapa jadi syafaat, karena sholat ini kan menyafaati, termasuk apapun yang digunakan untuk sholat ki pasti raja barokana bisa menyafaati.
Wa min kalamihi nanika termasuk dabu-dabuna Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu sebagian dari ucapannya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aklihi. Tidak pernah sifat sombong masuk ke hati seseorang meskipun sedikit, illa naqasa min akli, kecuali sifat sombong tersebut mengurangi akal sehat orang tersebut. Orang mak atena kemasukan sombong suguni maka akal kurang. Sekader mithla ma dakhalahu minal kibri. Gendim memasukkan sifat sombong genjiri lagi aku orang akalah. Au aksaro bahkan bisa lebih banyak aku orang akalah. Nah, kan orang semakin sombong pasti semakin bodoh, semakin ngawur. Karena akal orang, akal warasnya gitu orang. Wa minhu dan termasuk dabuna Sayyidina Muhammad Al-Baqir, annas sawa'iqa tusibul mu'mina wa ghairul mu'min. Kelap, petir bisa mengenai siapapun, baik orang yang mukmin atau yang tidak mukmin. Wala tusibudz dzakira lillahi azza wa jalla, tapi petir tidak akan mengenai orang yang berzikir kepada Allah. Meneng kita Habibul Haddad kula mangki dawuhna beliau ya, lafadznya tidak seperti ini. Lafadznya orang semaca subhanallah tak kira jabok gelap. Dawuhna sira Sayyidina Muhammad Al-Baqir timon dem ondem mencorak beda gelap kebanyak maus subhanallah. Ini kepesanan Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Wa minhu termasuk ucapannya juga ma min ibadatin afdhala min iffati batnin aw farjin. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada hati-hati dalam urusan perut dan kemaluan. Jadi tak ada ibadah selebih utama daripada aja gebereng si masuk ke tabu ben aja ge napa kemaluan. Makanya guru gula Ki Maimun Zubair nika tak pernah beri ijazah ruwet. Tapi tak ruwet paling ruwet. Karena setiap apa yang ijazah, wes ijazah nengko ninggal maksiat. Aja lebih mantip dari ijazah apa boy. Ternyata sami pada benda bunda sana. Dabuna Muhammad Al-Baqir. Tak ada ibadah lebih utama daripada tengateh dalam urusan tabuk dan kemaluan. Sampai ke terapotran bila ajareta mon kiai bon sete buddha buna sami kapi terapotran. Abah tak pernah paling malam-malam. Abah tak pernah paling malam-malam. Pada kapi. Saya pesan lagi berak situ. Ningkel maksiat. Ini paling berat malam-malam ningkel urusan ningkel maksiat. Pon wa min hubi sal'ahu yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka fakiron. Sebab cubaan kancah, sebab cubaan teretan, sejelek-jeleknya teman, sejelek-jeleknya saudara, orang yang ketika kamu kaya dia mendekat, dan ketika kamu dalam keadaan tidak ada dia menjauh. Weji bak cubaan kancanya. Bak cubaan kancang aja. Melandi kancang gini kan gicok parta aja pun. Saat beda semak, saat abe tada jauh. Wa minhu termasuk Buddha Buna Muhammad Al-Baqir juga i'rifil mawaddata fi qalbi ahika bima lahu fi qalbik. Ketahui kadar cinta temanmu dengan seberapa kamu cinta kepada orang tersebut. Artinya ben ngokor orang lain seneng ke ben, okor artinya ben seneng ke orang je banja. Ya pada ngak jadilah. Mon ben andi ikan cobaan serak ke jadi berarti orang jadi artinya serak ke ban. Mon ben ke orang tak apa serak biasa na orang jadi pada artinya tak apa serak ke ban. Wakana ida dohika kola. Mon Sayyidina Muhammad Al-Baqir nikah ngakak. Beliau ada bu Allahumma la tumkitni ya Allah seporana ya Allah jatuh ke abdina. Jadi kadang beliau ki kesokan tapi enggak aduh kok mak agel mak sampai ranying. Kok mata ingat keseksaan Allah, kok mata ingat kan ada bu Allahumma la tumkitni ya Allah jak seksa abdina jak duka ke abdina ya Allah. Wa kana yuhibbu syaikhain, beliau mencintai dua sahabat besar yaitu Abu Bakr wa Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa yatawallahuma dan bahkan sangat mengasihi keduanya.
Wa min kalami dan termasuk ucapannya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, wa mad dunya, apa dunia jadi? Apa itu dunia? Wa ma asa antakuna, apa yang ada dari dunia? Apa yang bisa dikatakan ada dari dunia? Hal hiya illa thawbun labistahu aw markubun rakibtahu aw imra'atun tasawwajtaha. Paling letunya saya pikir ban ya urusan kelampi, urusan pak tompaan, urusan bini. Apa jitunya? Paling saya pikir ban urusan kelampi, urusan kendaraan, urusan bini. Artinya jangan terlalu pikir. Wa qala radhiyallahu anhu kana li sahibun. Beliau juga ada bu, engkau andi kancah. Kana aziman fi aini. Dia sosok yang istimewa dalam pandanganku. Wa kana alladhi azzamahu fi aini sughurud dunya fi aini. Kenapa aku bisa menganggap orang itu agung? Karena dia menganggap urusan dunia itu hal yang sepele. Nah, ini ke orang ke kancan nih, kawan bodoh orang kaya tak kaya, tunyet tak enak gerena, berarti kini ke orang yang luar biasa. Karena tak kapraben selain. Orang mau nadi itunya kan biasanya ruwet. Orang edo itunya nih kan biasanya mikir itunya. Mak bodoh orang edo itunya tak mikir itunya. Berarti kan luar biasa. Orang mau odi mak bodoh orang odi itunya tak mikir itunya. Namun orang odi planet Mars misalnya tak mikir itunya. Wajar, bola na odin benineng itunya. Ada beda orang odi itunya tak mikir itunya, makanya luar biasa. Urus satunya yang kesepele. Qala libnihi, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya iya kawal kasalawat dojaro. Wahai anakku, ti orang lambat ni kak biasa, biasa awasiat ke anan, malain ke anan biasa. Orang makin kan jarang ke anan saya nggak jawang, benci nggak ria deki nggak ria. Paling saya sering kebala saya nggak iya cak atau karan. Saya nggak iya cenyak banyak mana cecen. Karena mana cecen aban serogi. Karena mun atau karta kok itu boreng. Aslinya intinya benih sayang anak, tapi sayang ke aban tibi. Coba pikir, minta aslinya sayang ke aban tibi. Tapi mun lama-lama enten nih gak pesenah. Iya kawal kasalawat dojoro. Wahai anakku, awas ya, jangan kamu malas, jangan kamu suka mengeluh. Fa innahuma miftahu kulli syarrin. Karena malas dan sering mengeluh itu kunci dari semua pintu keburukan. Fa innaka idza kasilta lam tuaddi haqqon. Jika kamu malas, maka kamu akan sulit melaksanakan hak. Hak beten, hak neruh, hak noreng. Misalnya hak neruh ngaji, tapi karena malas tak ngaji. Hak beten misalnya olahraga. Tapi karena malas tak olahraga. Walhasil orang mun malas nikah hak-hak tidak akan terpenuhi. Wa idza tajarta, dan ketika kamu sering mengeluh, lam tasbir ala haqqin, maka kamu tidak akan sabar berdiam dalam kebenaran. Karena kebenaran berre. Kebenaran nih keberre. Kesayan nih keberre. Orang mun sering mengeluh, tak kira sabar nang jalan kebenaran. Wa min kalamihi, dan termasuk ucapannya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, ida ahbab tabaqa an-ni'am, nika falakim bian. Jika kamu senang apa yang kamu miliki tetap ada di sisimu, tetap ada di genggamanmu, fal tukthiril hamda wasyukra 'alaiha. Perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah bersyukur pada Allah. Mun duaan kunyina. Mben andi panapat ropak guna beda, pabenyak maca alhamdulillah, pabenyak maca napa banyak asyukur ke Gusti Allah. Tak kira lang gini. Wa idza istabta tarizqa, mun rezeki seret, fa aktsir minal istighfari, perbanyaklah baca istighfar. Timbian mun rezeki nepon seret, pas sering maca istighfar. Suudon, kita ada sing ngajar di suudon.
Wa idza ahzanaka amrun, jika suatu perkara membuatmu sedih, fa'aktsir min la haula wala quwata illa billah, mun ben sosa andi kesoksaan pabenyak maos la haula wala quwata illa billah. Jadi Gusti Allah ada buah Al-Qur'an nih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohonlah ampun kalian kepada Allah karena Allah Maha mengampuni. Pabenyak ben maca istighfar kangko, engko re Maha ngampuni. Mon ben ndak maca istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Mon ban buta ojan ban koe pa ojana. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Ban ko ebirna tunya benya, ebirna anak benya. Mangkana ada pun Sayyidina Ali Abidin, mon orang rezekina seret pa benya maca istighfar. Ini kita pun Gusti Allah. Wa idza ahzanaka amrun, jika kamu susah fa'aktsir min la haula wala quwata illa billah, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Karena beda hadis ah. Kanjeng Nabi ini pernah ada bu. La haula wala quwata illa billah dawaun min tis'in wa tis'ina da'an. Bacaan la haula wala quwata illa billah itu bisa menjadi obat dari 99 macam penyakit. Adnaha alhammu. Penyakit paling ringannya yaitu susah. Sesangang pulau belun kibawon penyakit si lain. Makanya biar di level sakit apa, biar tepaan baju misalnya. Bentai aing ki, itu sama repot macam Fatihah ben la haula wala quwata illa billah. Wes beras yakin. Oleh ija sendiri Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Mun sape tak nyak banyak macam ni kita nyuntik. Elah karena perlu reng sakit. Allah. Jadi lagar dapun Kanjeng Nabi la haula wala quwata illa billah bisa meberes sangang polo sangak penyakit. Paling ringan penyakit ham nika susah. Makanya dapun Sayyidina Muhammad Al-Bagir mon ban kesosaan pabenyak maca la haula wala quwata illa billah. Wa in hifta qauman, dan jika khawatir kamu kauman pada sekelompok orang, mon beun acurae kemoso ring benyak. Mon beun kebeter kemoso orang benyak. Ela salai orang benyak. Napa ijazahnya dari Sayyidina Muhammad Al-Bakir? Fakul hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mangkat pas. Insyaallah selamat. Timon corak kemoso orang benyak. Corak tadak sinolongi abe. Corak ibu ambe. Na'udzubillah. Pabenyak maus hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak nih geja sana kontrol sok ya istighfar punya si Andi terus tak elang terus tak masuk ke bank banyak napa alhamdulillah ban asok syukur kon wabi makna kalamihi dan termasuk dabu nagia ida a'jabaka amrun, jika kamu heran pada suatu perkara macik gendeng ya macik lenden ya macik alim ya macik pokoknya heran ke suatu perkara, takjab. Fakul masya Allah la quwata illa billah. Bacalah masya Allah la quwata illa billah. Karena bisa orang ini kandi penyakit ain. Setiap orang itu punya membawa penyakit ain. Dapun Kanjeng Nabi, al ainu hakun. Penyakit ain itu hak. Jadi saat umpamana kuleh moci fulan. Mon penyakit ain kuleh norok, fulan ni capok. Lemon terus selamat dari penyakit ain. Ketika ambian seneng ke sesuatu, ketika ambian oleh sesuatu, macam masya Allah la quwata illa billah. Mangkana nang Al-Kahfi kasa. Orang ben Gusti Allah kebunah punya buana lepe. Terus saat masuk ke kebunah tak ingat ke pengiran. Arasa andin tibi, arasa hasilah tibi. Akhirnya kanjana si andi kebun tak bati lebe. Walana kanjana si lebe sombong ngocak. Walaula iddakhalta jannatahu qulta masya Allah la quwata illa billah. Beun mak pas lepai ke pengiran. Saking ngeban bektu masuk ke kebun beun macah. Masya Allah la quwata illa billah. Tak kira rosak beun kebun.
Lah karena orang ini kata majalah haula wala quwata masyaallah la quwata illa billah, akhirnya kebunnya tak ada sekali. Sama sekali ludes tak ada sekali. Nah, terus neng tafsir ayat kenika beda hadis orang si andi apa tak tero nengali apa-apa nasi kandi aja dalam kebadan tak kesenengi misalnya sepeda tak tero tengali tabrakan tak tero tengali labu bonjam sama mah maka maos masya Allah la quwata illa billah on wa idza rabbika fakul ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad mon beun ikelaku orang disiasati oleh orang kau mau dijerumuskan babenya maos wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad mun cora andi moso biar tak salah corak mau dijerumuskan maos wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad apal nih ya wis tak usah ngafal lagi corak teruan dia musuh wa ida asabaka ghammun wa ida asabaka ghammun jika kamu terasa susah fakul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mon kesosaan terus lekas saya bareng ni jembar ban Gusti Allah maos selain gila selain mausan apa la haula wala quwata illa billah juga maos apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Intaha bihtisorin telah selesai aku meringkas ucapan-ucapan beliau. Sunu bunyi sen pesena. Wa akmalu auladi adapun paling sempurna putra-putranya Muhammad Al-Bakir wa afdaluhum dan paling utamanya mereka khalifatuhu yakni penggantinya wa wasiyuhu dan yang diwasiatkannya share kenika mana asyara ilaihi nazim yang diisyarahkan oleh Habib Abdullah Haddad dalam nazamnya was-sadiqis siddiq ustadul ula wa imamu ahlil haqqi ghairu mudafi'i. Intinya marina nikah kisah tentang Ja'far Shadiq. Cuma kan tojoran si Enado Maki bin Abdul Haddad. Jadi Ja'far Shadiq, kemarin Ja'far Shadiq langsung pindah ke pembahasan pada ban Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Aslinya Ja'far Shadiq, Andi Putra, Musa Al-Kazim, Andi Putra, Ali Uraidi. Cuma saya toron-toron kemangkin kasah rata-rata keturunan Ali Uraidi. Wa was-sadiqus siddiq ustadul ula wa imamu ahlil haqqi ghairu mudafi'i wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Tukang